Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai turunan aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan itu banyak sekali macamnya. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi turunan untuk menentukan gradien, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah gradien. Nah, perlu kalian ingat kembali bahwa gradien itu merupakan kemiringan dari suatu garis. Nah, ini dia kan kemiringan dari suatu garis. Nah, ini pasti dia mempunyai gradien. Nah, gradien itu bisa dinotasikan sebagai M. Nah, untuk menentukan gradien bisa kita gunakan turunan pertama dari suatu fungsi yang telah ditentukan nantinya. Misalkan di sini ada kurva yang berwarna biru, ya, dia mempunyai fungsi f(x). Nah, untuk menentukan gradien dari kurva ini, kita bisa mencarinya melalui turunan dari f(x) atau f aksen x. Nah, kemudian garis yang berwarna merah ini atau garis K, dia merupakan suatu garis singgung dari kurva berwarna biru ini. Nah, untuk menentukan persamaannya, kita bisa menggunakan rumus yang sering kali kita gunakan waktu SMP dulu, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, sedangkan garis yang berwarna hijau ini, atau kita sebut sebagai garis L, ini merupakan garis normal. Nah, garis normal ini sebenarnya apa sih? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, ini kan garis singgungnya merah, garis normalnya hijau, ini kan tegak lurus. Maka L ini atau yang berwarna hijau merupakan garis normal. Nah, seperti itu. Karena dia tegak lurus, maka nantinya dia mempunyai gradien M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi gradien dari garis normal itu nanti adalah kebalikan dari gradien garis singgung. Nah, supaya lebih jelas langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal pertama, diketahui kurva Y sama dengan 5x kuadrat min 7x min 12. Dia melalui titik 2, min 6. Nah, kita akan menentukan yang pertama adalah gradien garis singgung. Oke, langsung saja kita cari di sini A, gradien garis singgung. Nah, kita ingat ya, untuk menentukan gradien, tadi kan ini ya, M sama dengan F aksen X. Nah, F aksennya itu, X-nya itu adalah ini, Y sama dengan 5x kuadrat min 7x min 12. Sehingga kita bisa menentukan gradiennya M sama dengan Y aksen. Nah, ini berarti kurva Y ini akan kita turunkan. Masih ingat ya, cara menurunkannya bagaimana? Kalau misalkan lupa, kalian bisa melihat kembali pada video sebelumnya yang membahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di sini 5x kuadrat, berarti kan ini 2-nya turun ke depan. Berarti 2 kali 5 adalah 10. Berarti di sini 10x, karena 2 dikurangi 1 ya, berarti sisanya pangkat 1, berarti 10x. Kemudian min 7x, min 7x kita turunkan, di sini pangkatnya 1, berarti 1 turun. Berarti min 7, X-nya sudah hilang. Karena dia pangkatnya 0. Ini tidak ada variabel X-nya, maka sudah habis. Jadi turunannya adalah Y aksen sama dengan 10x min 7. Nah, karena dia tadi melalui titik 2, min 6, nah jadi gradiennya bisa kita cari jika untuk X sama dengan 2. Jadi gradiennya M sama dengan 10 kali 2-nya kita substitusikan ke sini. 10 kali 2 min 7. Berarti 20 dikurangi 7 adalah 13. Nah, gradien garis singgungnya adalah 13. Nah, sekarang selanjutnya yaitu yang B. Yang B kita akan menentukan persamaan garis singgung.
Oke. Di sini kita sudah mempunyai gradiennya yaitu 13, kemudian ada titik. Berarti untuk menentukan persamaan, kita bisa menggunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti, saya tulis dulu rumusnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, Y-nya, kita tulis tetap. Y1-nya adalah ini. Jadi ini 2 itu merupakan X, Y ini merupakan min 6. Nah, berarti di sini Y min Y1-nya ini. Berarti Y min 6. Sama dengan M-nya tadi ini, 13. Dikalikan X min X1-nya ini. Berarti 2. Nah, seperti ini. Sehingga bisa kita sederhanakan. Ini min kali min kan positif ya. Berarti ini 6. Sama dengan 13 kali X, 13X dikurangi 13 kali 2 adalah 26. Sehingga kita pindah ruas, Y sama dengan 13X min 26 dikurangi 6, berarti negatif 32. Nah, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 13X min 32. Oke, sekarang kita menuju yang C. Pertanyaan C adalah gradien garis normal. Oke, gradien garis normal. Nah, karena garis normal tadi itu tegak lurus dengan garis singgung, jadi gradiennya kan dia kan M1 kali M2 sama dengan negatif 1, atau lebih mudahnya lagi itu kebalikannya. Nah, sehingga kalau M1-nya tadi ini 13, nah karena dia tegak lurus, maka M2-nya M2 itu punyanya garis normal ya. M2-nya karena kebalikannya berarti min 1/13. Oke. Nah, jadi misalkan di sini gradien M1-nya adalah 2, maka di sini menjadi min 1/2. Kalau di sini gradiennya min 3, berarti menjadi 1/3. Pokoknya kalau dia tegak lurus itu dia kebalikannya. Kalau positif berarti menjadi negatif. Kalau dia bukan pecahan maka menjadi pecahan, dan kalau dikalikan dia hasilnya akan ketemu min 1 seperti ini. Ini kan kalau 13 dikalikan min 1/13 kan hasilnya min 1. Nah, seperti itu ya. Jadi gradien garis normalnya adalah min 1/13 yang ini ya. Tadi ini garis singgungnya gradiennya 13. Ini persamaannya. Saya beri tanda supaya terlihat. Setelah kita menemukan gradien garis normal, berarti yang pertanyaan C ini sudah terjawab. Selanjutnya adalah yang D, yaitu menentukan persamaan garis normal. Nah, sama seperti tadi, rumusnya masih sama, yaitu kita gunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita tulis dulu, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, Y1-nya adalah ini, min 6. X1-nya adalah 2, dan gradiennya yang min 1/13, karena ini garis normal. Langsung saja kita substitusikan, Y min Y1-nya tadi ini ya, min 6. Berarti ini min 6 sama dengan gradiennya min 13. Maksud saya min 1/13, berarti ini min 1/13 dikalikan X min X1-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kita buka dulu kurungnya, berarti Y negatif kali negatif positif, Y plus 6 sama dengan min 1/13 dikalikan X min 2. Nah, supaya ini tidak pecahan, maka bisa kita kalikan dengan 13. Nih, saya beri tanda di sini, kita kali dengan 13 supaya tidak pecahan. Sehingga semuanya harus kita kalikan dengan 13. Maka di sini 13Y ditambah 6 dikalikan 13 berapa ya? 78 ya. 78 sama dengan nih min 1/13 kali 13 berarti kan min 1 dikalikan X min 2. Nah, sekarang menjadi 13Y ditambah 78 sama dengan
Ini ya, kita kalikan berarti min X plus 2. Selanjutnya, ini 78 kita pindah ruas kanan. Maka menjadi 13Y sama dengan min X dikurangi 78 pindah ke sana kan min 78. Min 78 ditambah 2 berarti min 76. Nah, maka ini adalah persamaan dari garis normalnya. Nah, sekarang contoh nomor 2. Tentukan persamaan garis normal dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 7X kuadrat ditambah 14X min 8 di titik yang berapsis 1. Nah, di sini berarti karena ini berapsis 1, itu berarti dia X-nya. Nah, karena apsisnya 1 berarti dia X sama dengan 1. Nah, di sini X-nya sudah diketahui 1, tapi Y-nya kan tidak tahu, karena ini hanya diketahui X saja. Untuk itu kita perlu menentukan Y, yaitu kita dapat dari X ini kita substitusikan ke dalam kurva ini. Berarti Y sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 7 kali 1 kuadrat ditambah 14 kali 1 dikurangi 8. Nah, ini hasilnya adalah 1 dikurangi 7 berarti min 6. Min 6 ditambah 14 berarti plus 8. Plus 8 dikurangi 8 berarti 0. Nah, maka X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Nah, selanjutnya ini kan kita mau menentukan persamaan garis normal. Otomatis kita memerlukan gradien, ya kan? Jadi kita cari gradiennya terlebih dahulu. Gradien tadi yaitu M sama dengan turunan dari Y. Maka ini kita turunkan. Sehingga menjadi ini 3-nya ke depan ya. Berarti 3X pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1 yaitu 2. Dikurangi 2 kalikan 7. Berarti 14. X 2 dikurangi 1 kan pangkatnya 1. Ditambah 14X kita turunkan menjadi 14. Sementara min 8 turunannya adalah 0, maka tidak kita tulis. Nah, kita ketemu gradiennya M sama dengan Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 14X plus 14. Di sini tadi X-nya dia di titik yang berapsis 1, maka X-nya adalah 1. Sehingga untuk X sama dengan 1, gradiennya adalah satunya kita substitusikan ke sini. Berarti 3 kali 1 kuadrat dikurangi 14 kali 1 ditambah 14. Seperti ini kan. Menjadi 3 dikurangi 14 ditambah 14. Nah, hasilnya adalah 3. Ini M1. M1-nya 3. Nah, ini kan gradien garis singgung. Yang kita cari adalah garis normal. Maka karena dia tegak lurus, M1 tegak lurus M2, ya kan? M1-nya adalah 3, maka gradien garis normalnya di sini saya tulis M2. Nah, karena M1-nya 3, maka M2-nya adalah kebalikannya, yaitu min 1/3. Nah, gradiennya ini. Setelah kita dapat gradien, nih, yang akan kita pakai nanti, sekarang kita sudah bisa menentukan persamaan garis normalnya. Nah, saya tulis di sini, maka persamaan garis normal. Tadi rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y tetap, tadi kita sudah mencari, Y-nya adalah ini ya, 0. Maka Y min 0 sama dengan M-nya ini min 1/3 dikalikan X min X1-nya 1. Di sini 1. Berarti Y sama dengan min 1/3 kali X min 1. Nah, kalau tidak mau pecahan, maka kita kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan min
Oh maaf, ini dikali 3 berarti 3Y sama dengan min X min 1. Sekarang kurungnya kita buka sehingga menjadi 3Y sama dengan min X plus 1. Nah, inilah dia persamaan garis normalnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari aplikasi turunan khususnya pada gradien, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.